Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Dea Alfariza, Elviriani, Fathah Salwa Azahra, dan Febiana Istiqomah. Dan di sini kita akan membahas tentang sosial, politik, dan ekonomi agama Hindu, aliran agama Hindu, dan relasi antara umat Islam dan umat Hindu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa agama Hindu adalah agama yang tertua di dunia. Sebagian besar pemeluknya itu ada di negara Nepal dan negara India. Namun sangat disayangkan, negara Nepal ini adalah negara yang miskin. Jadi tidak terlalu berpengaruh dalam peradaban dunia. Nah, negara India ini adalah negara yang penduduknya terbesar kedua sedunia. Dari 92,30% penduduknya adalah pemeluk agama Hindu. Dari segi ekonomi, India itu menyabet peringkat keempat di dunia. Dihitungnya itu dari segi paritas daya beli. Dan salah satu negara yang paling cepat pertumbuhan ekonominya di dunia. India adalah negara liberal demokrasi terbesar di dunia yang mempunyai kekuatan militer dan senjata nuklir. Nah, selain itu, India juga menempati urutan ke-10 dalam konversi mata uang asing dan keempat terbesar dari PPP. Mumbai merupakan ibu kota finansial negara India dan juga merupakan rumah dari Reserve Bank India dan Bursa Efek Mumbai. Nah, meskipun seperempat dari penduduk India ini berada di kelas bawah, jumlah kelas menengah itu telah bermunculan karena cepatnya pertumbuhan ekonomi di negara India ini. Ekonomi India yang dulunya bergantung kepada pertanian sekarang hanya kurang dari 25% menyumbang kepada PDB. Industri lainnya itu termasuk pertambangan, petrolatum, pengasahan berlian, film, tekstil, teknologi informasi, dan kerajinan tangan. Nah, di balik itu semua masih ada kok industri skala kecil yang menyediakan lapangan kerja yang stabil bagi penduduk desa. Nah, meskipun India hanya menerima 3 juta pengunjung wisata di setiap tahunnya, dari sektor wisata ini masih terbilang penting dengan menyumbangkan 5,3% dari PDB India. Ada banyak sekali partner perdagangan India dari negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Republik Rakyat Cina, dan Uni Emirat Arab. Nah, negara India ini punya aset yang menjadi faktor untuk menunjang perekonomian di India, meliputi sebagian besar kelompok insinyur, ilmuwan, operator pusat layanan, akuntan, analisis keuangan, teknisi medis, dan profesional lain yang berketerampilan tinggi dan fasih berbahasa Inggris. Para ahli dan para profesional ini sebelumnya meninggalkan India karena terpuruknya ekonomi di negara India. Namun mereka kembali ketika mereka melihat peluang yang sangat besar dengan paket gaji dan penghasilan yang meroket bagi eksekutif yang berpengalaman. Dengan memainkan berbagai peran sebagai konsumen, supplier, pembaharu, dan penyedia sumber daya manusia yang handal, India akan membentuk kembali perekonomian dunia. Negara India ini menjadi pemain yang tangguh dalam penekanan biaya produksi, peningkatan teknologi dan jasa, serta memiliki pertahanan yang kuat dalam memajukan negaranya. Bahkan negara India mendesak para ekonom seperti Paul Samuelson untuk memikirkan kembali perdagangan bebas dan comparative advantage. Negara India juga mendorong munculnya kegelisahan dan perdebatan mengenai persaingan global Amerika dan negara-negara maju lainnya. Dikarenakan
Dominasi indikasi tersebut dapat dilihat dari bidang ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kekuatan sosial politik ekonomi agama Hindu di Indonesia dan di Banyumas. Yang pertama saya akan membahas mengenai kekuatan sosial politik ekonomi agama Hindu di Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai kekuatan politik. Bagaimana sih kekuatan politik agama Hindu di Indonesia? Tapi sebelum itu kita harus membahas mengenai bagaimana munculnya agama Hindu di Indonesia. Jadi munculnya agama Hindu di Indonesia itu berawal dari perdagangan yang dilakukan di Asia seperti Cina dan India dengan Nusantara. Jadi mereka tidak hanya melakukan hubungan perdagangan, tapi mereka juga melakukan interaksi dengan masyarakat sosial sehingga agama Hindu itu berkembang lambat laun. Kemudian dari masuknya agama Hindu ini ke Nusantara atau ke Indonesia menyebabkan banyak perubahan. Yang pertama dari segi kekuatan politik. Jadi mereka itu dalam segi politik sangat seperti keras, kemudian banyak aturan yang harus dipenuhi sebelum bisa menduduki kekuatan politik di agama Hindu. Yang pertama, pondasi pemikiran politik agama Hindu yang terpenting adalah yang dinamakan dialektika filosofis atau dialektika yang menjadi seperti landasan. Yang pertama yaitu jadi siapapun mereka, apa yang diperjuangkan atau strategi mereka untuk menduduki kekuatan politik itu akan mengarah pada dua jalur. Yang pertama yaitu model transendental dan yang kedua jalur natural. Selanjutnya ada kekuatan sosial. Kekuatan sosial ini berpengaruh pada tradisi Hindu di Indonesia, yaitu pada sistem masyarakat dan pemerintahan dipimpin oleh kepala suku. Jadi di agama Hindu ada kepala suku yang memimpin dalam suatu daerah. Kemudian mereka akan melakukan tradisi sosial ekonomi mereka yang menyebabkan akan adanya timbul kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Yang terakhir yaitu kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi agama Hindu di Indonesia itu berasal dari seperti pertanian, perkebunan, kemudian ada juga peternakan, karena kekuatan ekonomi ini itu yang menyebabkan kemakmuran di agama Hindu tersebut. Nah, setelah kita membahas mengenai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, maka kita lanjutkan mengenai kekuatan sosial, politik, ekonomi di Banyumas. Yang pertama yaitu kenapa sih bisa agama Hindu itu masuk di Banyumas, daerah Banyumas. Sebenarnya di Banyumas memang polusi terbesar itu ada di agama Islam. Jadi agama Hindu itu hanya ada beberapa persen saja di Banyumas. Dan agama Hindu itu bukan penyumbang agama terbesar di Banyumas, karena agama terbesar di Banyumas adalah agama Islam. Kemudian kita lanjutkan. Jadi sosial politik agama Hindu di Banyumas itu dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah yang penyumbang kerajaan terbesar seperti kerajaan Pajajaran, Majapahit, Jawa, Demak, dan kerajaan Pajang atau Mataram. Jadi adanya agama Hindu itu dari adanya kerajaan-kerajaan tersebut di Banyumas, dan kerajaan tersebut itu banyak yang menganut agama Hindu. Kemudian tapi untuk agama Hindu ini tergerus oleh adanya agama Islam. Adanya datangnya agama Islam, maka agama Hindu ini semakin menipis atau semakin mengecil populasi orang yang menganut agama Hindu. Bahkan kondisi geografis di Banyumas itu sebenarnya kebanyakan itu pegunungan, dan pegunungan ini menjadi sisi positif di mana agama Hindu tersebut bisa melakukan seperti dalam hal ekonomi itu pertanian, perkebunan, terus peternakan. Nah, mereka itu subur dalam hal ekonomi. Namun, dalam hal kegiatan sosial politik mereka kurang, karena di wilayah yang pegunungan ini sangat susah dijangkau oleh masyarakat. Nah, setelah itu dari adanya seperti perkebunan, pertanian, terus perdagangan ini terbentuklah kerajaan dan pemerintahan di daerah Banyumas, sehingga agama Hindu ini juga pernah menyebar luas di daerah Banyumas meskipun populasinya tidak terlalu banyak seperti agama Islam sekarang ini. Selanjutnya ada aliran-aliran keagamaan Hindu. Aliran keagamaan Hindu dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase sebelum modern, dan yang kedua, fase setelah modern. Yang pertama adalah pembahasan terkait aliran Hindu sebelum modern. Nah, ada 3 aliran di fase ini. Yang pertama itu ada aliran Vaishnav.
Aliran Vaishnav merupakan aliran yang pengikutnya memuja Dewa Wisnu. Penjelmaan-penjelmaannya, istri-istrinya, juga selir-selirnya. Lalu aliran ini muncul sekitar abad ke-7 hingga ke-4 sebelum Masehi. Ajaran Vaishnav mencakup kepercayaan inkarnasi di mana Dewa Wisnu bereinkarnasi berkali-kali dalam banyak perbedaan bentuk. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki alam semesta. Inkarnasinya antara lain adalah Vasudeva, Narayana, Rama, dan Krishna. Kitab suci dari aliran ini adalah Weda dan Upanishad. Lalu praktik-praktik yang dilakukan oleh para pengikutnya ialah diantaranya menyanyikan lagu bersama, lagunya itu ada kirtan dan bhajan, serta merayakan kehadiran dewa dengan bahagia dan sukacita di kuil atau di tempat umum. Lalu selanjutnya ada aliran Shaiva. Aliran ini merupakan aliran yang pengikutnya memuja Dewa Shiva, ya. Lalu pengajar dan penyebar aliran ini merupakan ahli filsafat yang bernama Shankara pada abad ke-9 Masehi. Shankara merupakan seorang filsuf yang termasyhur sebagai eksponen monisme. Lalu, para pengikut aliran ini biasanya lebih tertarik untuk melakukan tapa brata dan biasanya mereka melakukan ritual penyucian diri dengan cara wajahnya dilumuri dengan abu. Lalu, orang-orang yang masuk ke dalam aliran ini biasanya adalah kalangan pengemis, lalu para orang yang suka yoga, serta para petapa. Lalu yang ketiga ada aliran Shakta. Nah, aliran ini menyembah dewa-dewi. Di antaranya ada Dewi Saraswati, Laksmi, Radha, Sita, Parwati, Durga, dan Kali. Namun ada yang berbeda di antara aliran ini dengan aliran yang lain. Nah, aliran ini itu menolak kitab suci dari aliran lain, termasuk Weda. Dan nama kitab suci dari aliran Shakta ini adalah Tantras. Selanjutnya ada aliran baru yang lahir di era modern. Nah, aliran ini lahir tahun-tahun belakangan ini. Yang pertama itu ada aliran Brahmo Samaj. Aliran ini lahir di Bengali dan pendirinya ialah raja yang bernama Raj Mohan Roy tahun 1774 sampai 1833. Nah, beliau juga merupakan seorang cendekiawan yang terkenal di bidang bahasa Arab serta bahasa Parsi. Oke. Lalu selanjutnya itu ada aliran Arya Samaj. Aliran ini percaya terhadap keesaan Tuhan, serta mereka itu mengutuk siapa saja yang menyembah berhala. Pendirinya itu bernama Swami Dayanand Saraswati tahun 1824 hingga 1883. Pengikut aliran ini bersikap benci terhadap aliran-aliran lain dan bisa menyerang serta mengejek pendiri dari aliran-aliran lain. Nah, aliran ini itu berbeda dengan aliran yang sebelumnya yang tidak percaya terhadap kitab suci. Malah aliran ini percaya bahwa Weda adalah wahyu ilahi yang tak tercipta serta abadi. Cita-cita dari aliran Arya Samaj ini yaitu memurnikan agama Hindu. Lalu yang selanjutnya itu ada aliran Sankaras Advaita Vedantis. Aliran ini percaya terhadap keesaan mutlak dan menganggap bahwa dunia ini hanyalah ilusi semata. Pendiri aliran ini adalah Ramkrishna Paramashna. Lalu dipopulerkan oleh orang yang sangat pandai dan dinamis, yakni Swami Vivekananda. Nah, pengikutnya itu percaya bahwa Brahma adalah zat yang nyata, mutlak, dan satu. Lalu karyanya itu dalam bahasa Sanskerta adalah menghimpun doktrin Adwaita, persatuan Atman, dan Nirguna Brahman
yakni Brahman tanpa atribut. Oke, sekian aliran-aliran agama Hindu. Ya, kemudian ada relasi Islam dan Hindu di dunia, Indonesia, dan Banyumas. Nah, untuk relasi Islam dan Hindu di dunia dan Indonesia ini saya ringkas dalam negara Indonesia ya, dalam negara Indonesia itu sendiri dikhususkan ke masyarakat Bali. Salah satu contohnya, saya ambil masyarakat Bali. Kenapa? Karena di situ kan penduduknya multikultural atau banyak sekali. Kemudian relasi antara Islam dan Hindu di kota Bali ini, atau Bali ini mewakili sebagai ini ya, relasi Islam dan Hindu di dunia dan Indonesia sekaligus nih di Bali ini. Nah, relasi di dalamnya itu sangat baik dan natural, juga kuat atau tidak rentan terhadap konflik sosial yang selama ini mungkin media massa ini keluar-keluarkan seperti itu. Jadi relasinya itu sangat kuat dan natural dan tidak rentan terhadap konflik sosial karena kepercayaannya, karena saling menghargai, karena gotong royongnya. Bahkan masyarakat Bali, masyarakat Islam dan Hindu Bali ini saling bekerjasama dalam pembangunan rumah ibadah, pembangunan tempat ibadah, kemudian dalam gotong royong dan dalam ekonomi dan sosial kemasyarakatan,nya itu saling bekerja sama. Nah, kemudian untuk bahkan pada kesempatan yang ada hari-hari insidental Islam pun masyarakat Hindu ini ikut aktif berpartisipasi misalnya dalam dalam perayaan kurban atau hari-hari besar Islam, masyarakat Hindu ikut serta berpartisipasi dan mendukung dan menghargai acara Islam. Nah, untuk pembangunannya sendiri, masyarakat ada arsitek masjid Islam, arsitek pembangunan Islam itu berasal dari warga Hindu atau berasal dari warga yang beragama Hindu. Jadi di sini relasinya sangat terlihat sangat kuat ya, bahwa mereka saling percaya dan sangat saling menghargai gitu. Di dalamnya tidak ada kecurigaan, saling percaya gitu. Jadi yang membuat relasinya kuat seperti itu. Jadi selain karena memang sifat mereka yang natural, sifat antara Islam dan Hindu yang natural ini baik ya, relasinya baik dan sangat menjunjung tinggi kuyup rukun. Selain itu juga ada faktor dari latar belakang nenek moyang atau leluhur dan faktor dari saat-saat peradaban awal-awal Hindu dan Islam ini ada seperti itu. Kemudian untuk relasi Hindu dan Islam di Banyumas ini tergambar pada salah satu komunitas, yaitu komunitas Islam Kejawen di Banyumas ya. Jadi saya ambil satu contoh ini saja, bahwa poin yang dapat diambil di sini adalah bahwa relasi Islam dan Hindu ini sangat ini ya. Jadi relasinya sangat kuat dan sangat ini bagus karena Islam dan Hindu ini saling menghargai loh. Jadi untuk agama itu untuk memeluk agama itu kan hak masing-masing orang seperti itu. Akan tetapi di luar hak pemelukan agama, masyarakat hidup secara guyup rukun dan bersama untuk saling percaya, untuk saling menghormati, menghargai, saling gotong royong, sehingga kehidupan masyarakatnya sangat guyup rukun dan sangat tentram seperti itu. Jadi intinya relasinya itu sangat baik antara Islam Hindu di dunia, Indonesia maupun Banyumas ini relasinya sangat terjalin dengan baik karena memang masyarakatnya berlatar belakang saling menghargai, kemudian mencintai guyup rukun, terus mencintai menjadikan perbedaan itu indah, menjadikan keberagaman itu sebagai suatu rahmat dari Tuhan.